Coba bayangin, tidak ada TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. iPhone nggak akan bisa diproduksi, laptop MacBook nggak bakal punya prosesor M-series, prosesor flagship kayak Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan MediaTek Dimensity 9500 nggak bisa diproduksi. Bahkan, pelatihan AI kayak ChatGPT pun bisa terhenti. Karena satu perusahaan kecil dari Taiwan, bernama TSMC, memegang kendali atas hampir 70% produksi chip paling canggih di dunia. Dan yang lebih gila, hampir semua otak komputer modern dari Apple, AMD, sampai Tesla dicetak di pabrik mereka. Tapi bagaimana bisa satu perusahaan dari pulau kecil di Asia ini menguasai dunia chip semodern itu? Dan kenapa semua raksasa teknologi dunia justru bergantung padanya? Untuk menjawab itu, kita harus mulai dari awal. Dari masa ketika industri semikonduktor bahkan belum tahu istilah foundry. Semua berawal di tahun 1980-an. Saat itu dunia semikonduktor dikuasai oleh Amerika. Intel, IBM, Motorola, semua perusahaan besar waktu itu memproduksi chip mereka sendiri. Setiap perusahaan punya pabrik atau fab, jalur produksi, dan rahasia manufakturnya masing-masing. Lalu, datanglah sosok Morris Chang, seorang insinyur kelahiran Cina yang besar di AS dan pernah bekerja 25 tahun di Texas Instruments. Chang melihat sesuatu yang orang lain belum sadar. Biaya membangun pabrik chip terus naik gila-gilaan. Kalau di tahun 1970-an bikin pabrik butuh $50 juta, di pertengahan 80-an bisa lebih dari $200 juta. Dan tren itu akan terus naik setiap generasi teknologi baru. Jadi, Chang punya ide radikal. Gimana kalau ada perusahaan yang tidak punya desain chip sama sekali, tapi hanya memproduksi chip untuk perusahaan lain? Konsep itu sekarang disebut Pure Play Foundry. Tapi waktu itu, banyak yang bilang ide ini gila. Namun, pemerintah Taiwan percaya. Lewat lembaga riset ITRI atau Industrial Technology Research Institute, mereka bantu mendirikan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pada 1987. Modal awalnya sekitar $220 juta, gabungan dari pemerintah Taiwan dan Philips atau Belanda yang waktu itu ikut investasi. Di tahun-tahun awal, TSMC hanya punya satu pabrik kecil di Hsinchu, tapi langkah kecil itu menandai revolusi besar dalam industri semikonduktor dunia. Awalnya, klien TSMC cuma perusahaan-perusahaan kecil, karena raksasa seperti Intel atau Motorola masih percaya dengan sistem tertutup. Semua dikerjakan sendiri. Namun perubahan besar terjadi di tahun 1990-an, ketika muncul gelombang perusahaan baru yang cuma fokus di desain chip, bukan produksi. Kita menyebut mereka Fabless Semiconductor Companies. Beberapa nama yang lahir di era ini antara lain Qualcomm 1985, Broadcom 1991, dan Nvidia 1993. Mereka hebat dalam desain, tapi nggak punya pabrik. Dan TSMC jadi penyelamatnya. TSMC memproduksi semua chip mereka dengan kualitas tinggi, waktu cepat, dan harga efisien. Disinilah fondasi ekosistem Fabless Foundry modern terbentuk. Perusahaan desain fokus di inovasi, sementara TSMC fokus di presisi manufaktur. Tahun 1994, TSMC go public di Bursa Taiwan. 3 tahun kemudian, listing di New York Stock Exchange atau NYSE, langkah besar yang bikin investor global mulai melirik industri semikonduktor Asia. Memasuki era 2000-an, industri semikonduktor meledak. Permintaan untuk prosesor, grafis, dan konektivitas melonjak seiring berkembangnya PC dan ponsel pintar. TSMC ikut naik daun. Ketika perusahaan lain seperti Intel masih sibuk dengan produk sendiri, TSMC diam-diam menjadi pabrik dunia untuk semua orang. AMD memproduksi chipnya di sana, Nvidia mempercayakan GPU-nya ke sana, Qualcomm pakai TSMC untuk Snapdragon, bahkan Apple akhirnya bergabung. Tahun 2014, TSMC mulai memproduksi chip A8 untuk iPhone 6. Dan dari situ, Apple jadi pelanggan terbesar mereka hingga sekarang. Sekarang, TSMC menguasai sekitar 70,2% pasar foundry global Q2 2025 menurut TrendForce. Pesaing terdekatnya Samsung hanya di 12%, lalu SMIC China sekitar 6%. Sisanya terbagi untuk Global Foundries, UMC, dan Tower Semiconductor. TSMC memproduksi chip paling canggih di dunia, mulai dari 5 nano, 3 nano,
dan bahkan sedang menyiapkan 2 nano atau N2 untuk tahun 2026. Proses 3 nano mereka, N3B dan N3E, sudah dipakai di chip Apple A17 Pro, M3, Nvidia Blackwell GPU, dan AMD Zen 5. Dari total pendapatan TSMC sekitar 80 miliar US dollar FY 2024, lebih dari 75% datang dari node 7 nanometer ke bawah, dan lebih dari 25% dari chip 3 nanometer saja. Ini membuktikan bahwa TSMC benar-benar menjadi satu-satunya tempat produksi untuk teknologi paling maju di dunia. Sekarang bagian paling menarik. Kenapa semua perusahaan besar rela antre di TSMC? Jawabannya bukan satu, tapi gabungan dari 5 faktor utama. Pertama, teknologi proses dan yield rate. TSMC dikenal paling disiplin dalam transisi node baru. Setiap generasi, 16nm, 7nm, 5nm, 3nm, selalu rilis tepat waktu dan siap untuk produksi massal. Sementara pesaing seperti Intel dan Samsung sering mengalami keterlambatan bertahun-tahun. Yield rate atau rasio chip yang berhasil dari satu wafer adalah kuncinya. Menurut laporan dari Nikkei dan Bloomberg, yield 3nm TSMC sudah mencapai 80–85%, sementara Samsung sempat di bawah 60% di fase awal. Bagi klien seperti Apple, beda 20% yield bisa berarti miliaran dolar selisih biaya. Kedua, skala produksi dan efisiensi biaya. Pabrik utama TSMC, Fab 18 di Tainan, dibuat dengan investasi lebih dari 20 miliar US dollar. Pabrik ini sendiri terbagi dalam beberapa fase, dan setiap fase bisa memproduksi puluhan ribu wafer per bulan. Mereka juga sedang membangun TSMC Arizona, investasi total 40 miliar US dollar, dan TSMC Jepang, Kumamoto, USD 8,6 miliar. Dengan skala sebesar ini, TSMC bisa menurunkan biaya produksi per wafer jauh lebih rendah daripada pesaing. Dan karena volume pesanan dari Apple dan Nvidia sangat besar, mereka bisa menegosiasikan harga bahan baku lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Ketiga, keamanan dan kepercayaan. TSMC punya reputasi paling bersih dalam hal kerahasiaan desain. Mereka tidak punya produk sendiri, jadi tidak ada konflik kepentingan. Berbeda dengan Samsung yang juga punya lini smartphone dan GPU sendiri yang membuat beberapa klien ragu mempercayakan desainnya. TSMC juga menerapkan sistem keamanan berlapis. Data klien dipisah secara fisik, jaringan internal tidak saling terhubung antar proyek, dan setiap pabrik punya zona akses terbatas. Dalam 30 tahun terakhir, belum pernah ada kasus kebocoran desain klien dari TSMC. Hal ini membuat mereka dipercaya total oleh raksasa seperti Apple, Nvidia, AMD, dan bahkan pemerintah AS. Keempat, ekosistem desain. Open Innovation Platform. TSMC bukan cuma pabrik, tapi juga penyedia sistem lengkap untuk desain chip. Mereka punya Open Innovation Platform yang berisi library design, PDK, tools dari Synopsys dan Cadence, serta IP blok siap pakai. Dengan ini, perusahaan baru bisa langsung membuat chip tanpa mulai dari nol. Selain itu, TSMC juga punya teknologi advanced packaging, seperti CoWoS atau Chip on Wafer on Substrate, dan InFO atau Integrated Fan-Out. Teknologi ini yang dipakai untuk GPU besar seperti Nvidia H100 dan B200, serta prosesor AI super kompleks lain. Menurut laporan TrendForce, permintaan CoWoS bahkan melampaui kapasitas hingga paruh pertama 2026. Kestabilan dan konsistensi. TSMC hampir tidak pernah gagal dalam transisi teknologi besar. Dari 90 nanometer hingga 3 nanometer, mereka selalu tepat waktu. Intel, sebaliknya, sempat tertinggal hingga 3 generasi selama dekade 2010-an. Kepastian seperti ini membuat klien bisa merencanakan roadmap produk jauh-jauh hari. Apple misalnya bisa menyesuaikan rencana iPhone berikutnya berdasarkan jadwal node TSMC berikutnya. Tapi di balik dominasi ini ada sisi rentan. Lebih dari 90% chip paling canggih dunia diproduksi di Pulau Taiwan, wilayah yang punya resiko geopolitik tinggi. Inilah kenapa Amerika meluncurkan CHIPS Act 52 miliar dolar, Jepang memberi subsidi, dan Uni Eropa bikin European Chips Act. Semua demi mengurangi ketergantungan dari satu perusahaan ini. TSMC sudah mulai riset produksi 2 nanometer, N2 di Hsinchu dan Taichung.
Rencananya masuk mass production pada 2026 dengan transistor Gate-All-Around Nanosheet, teknologi yang akan menggantikan FinFET. Sementara generasi berikutnya A16 atau 1.6 nanometer sedang dikembangkan untuk 2028. Selain itu, mereka juga gencar di bidang AI dan HPC atau High Performance Computing. Lebih dari 40% pendapatan TSMC sekarang datang dari sektor AI dan data center, naik tajam dibanding 20% 3 tahun lalu. Jadi, kalau disimpulkan, TSMC bukan cuma produsen chip, mereka adalah infrastruktur dunia digital modern. Karena teknologi proses paling maju di dunia, yield tertinggi di industri, keamanan dan kepercayaan total, ekosistem desain lengkap, skala dan efisiensi tak terbandingkan, konsistensi tanpa drama. Tanpa mereka, dunia modern bisa berhenti. Jadi itu tadi sejarah singkat TSMC dan alasan kenapa hampir semua perusahaan besar bikin chip mereka di sana. Menurut kalian, dominasi TSMC ini bakal bertahan lama atau justru bakal disaingi sama Samsung dan SMIC? Coba tulis opini kalian di kolom komentar.